Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis, diangkat dari kitab Ulangan pasal yang ke-15, dimulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Shalom. Merdeka. Saudara yang dikasihi Kristus, seorang mantan sekretaris jenderal Dewan Gereja-Gereja Sedunia bernama Philip Potter mengisahkan bahwa leluhurnya yang dijadikan budak pada zaman perbudakan diangkut sebagai budak dari Afrika Barat ke Hindia Barat dengan sebuah kapal laut yang bernama Yesus. Juga seorang kulit hitam dari Amerika Utara bercerita bahwa kasih Yesus yang diberitakan oleh orang-orang kulit putih, pemilik budak yang mengangkut kami dalam perbudakan, justru dengan kapal mereka, dan diberi nama kapal baik Yesus. Cerita ini dituliskan oleh Anton Wessels dalam bukunya yang berjudul Memandang Yesus, halaman 81. Tuhan Yesus yang justru adalah penebar kasih dan tidak menyukai segala bentuk perbudakan, bahkan memerdekakan manusia dari segala perbudakan, namun nama Yesus disalahgunakan dan dikhianati, seperti yang dikatakan topik minggu kita hari ini, merdeka
dari perbudakan. Saudara yang dikasihi Kristus, hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 adalah hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ke-75 tahun. Apakah di alam kemerdekaan kita ini kita telah mengalami kemerdekaan yang sejati? Sebab jika kemiskinan, kepapaan masih membelenggu rakyat Indonesia seperti pada zaman penjajahan Belanda, dan hanya segelintir orang yang menikmati kemerdekaan yang sudah 75 tahun ini, maka apa arti kemerdekaan bagi si rakyat jelata yang masih termarginalisasi? Sungguh tidak ada penderitaan yang lebih sakit jika sebuah negara dijajah oleh bangsanya sendiri. Sudah seharusnya kita semua, mulai dari penguasa, pejabat, pengusaha, hingga rakyat jelata, bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, agar kemerdekaan yang sejati, yang hakiki dapat kita nikmati bersama. Saudara yang dikasihi Kristus, justru ketika negara kita memasuki kemerdekaannya yang ke-75, Tuhan Allah kita mengingatkan agar kita jangan menjajah atau memperbudak sesama kita, tetapi supaya kita juga ikut melawan perbudakan terhadap saudara kita dalam bidang apapun, agar jangan terjadi merdeka tapi terjajah. Yang pertama, saudara yang kasih Kristus, orang yang telah merdeka wajib memerdekakan saudaranya. Tuhan Allah mengatur bangsanya dengan hukum perbudakan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Perbudakan adalah kepemilikan mutlak atas seseorang oleh pemilik sah. Seseorang dapat menjadi budak karena tertawan saat terjadi peperangan, tetapi dapat juga terjadi karena hutang. Orang yang berhutang, yang gagal membayar hutangnya, dapat diperbudak oleh orang yang memberi hutang. Mereka bahkan dapat diperbudak bersama seluruh anggota keluarganya, atau mereka dapat menjual dirinya seperti ayat 12 yang kita baca tadi itu. Tuhan memberikan hukum, Tuhan memberikan aturan, Tuhan memberikan undang-undang sebagai hukum manusiawi untuk mengurangi kebengisan perbudakan, agar tidak selamanya orang tersebut menjadi budak, tetapi ada saatnya dia akan bebas, dia akan merdeka, yaitu pada tahun Sabat. Dalam nats ini, orang tersebut menjadi budak cukup selama 6 tahun. Pada tahun yang ke-7, orang tersebut harus bebas, harus merdeka dari perbudakan. Ini dilakukan oleh Tuhan Allah untuk mengingatkan mereka bahwa dulunya bangsa Israel juga adalah budak di tanah Mesir. Itu yang dikatakan Tuhan di dalam ayat 15. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu
Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tuhan Allah telah berinisiatif untuk menebus bangsa Israel, untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, sehingga mereka menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat. Mereka menjadi warga negara Israel atau WNI. Nah, sebagai WNI, maksudnya warga negara Israel, mereka harus meneruskan kemerdekaan itu kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang jatuh menjadi budak, agar mereka ikut bebas, agar mereka merdeka dan mempunyai hak kewarganegaraan yang merdeka, sehingga saudaranya tersebut mampu melantunkan lagu mereka dengan tegar, tanah airku Israel. Dengan demikian mereka tidak akan berkata tanah tak punya, air pun beli, karena mereka sudah memilikinya. Hal demikian dapat juga terjadi dalam hidup kita, saudara yang dikasihi Kristus. Ketika saudara kita mengalami bencana, jatuh sakit, sehingga seluruh harta bendanya ludes, hangus, dan hancur atau terjual, lalu jatuh miskin, terlunta-lunta dan papa. Kewajiban kita untuk menolong dan membebaskan mereka dari keterpurukan tersebut. Kita punya kewajiban. Memang harta kita itu adalah hak kita, tetapi kita harus ingat juga bahwa adalah sebuah kewajiban kita untuk menolong, membantu, dan membebaskan mereka. Kedua, dimerdekakan tidak dengan tangan hampa. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Itu dikatakan pada ayat 13 dan 14. Dengan cara ini Tuhan Allah menanamkan kepada umat Israel kesetiakawanan sosial, rasa solidaritas, kepedulian sosial, tolong menolong terhadap saudaranya, bukan todong menodong. Dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sudah 75 tahun, maka bagi orang yang sudah mapan, yang sudah benen, yang sudah makmur, Tuhan Allah menyuruh agar bersolider dengan saudaranya. Solidaritas ini tidak cukup dengan sebuah hidup sederhana, tetapi kita dengan rela menunda menikmati hak Anda untuk mendampingi bahu-membahu dengan saudara-saudara kita. Dikatakan tadi harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikan, dari tempat pemerasan, sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah, haruslah diberikan kepada saudaranya itu. Saudara yang dikasihi Kristus, memang selama kita hidup di dunia ini, kita memang tidak dapat mengharapkan hilangnya kemiskinan, tidak juga dengan meninggalkan kekayaan. Tetapi itu tidak berarti lalu kita tak berbuat apa-apa. Sebab walaupun jurang antara tuan dengan hamba
majikan dengan karyawan, si kaya dengan si miskin tidak mungkin tertimbun habis, tetapi Tuhan meletakkan di atas pundak kita suatu tugas dan panggilan untuk tidak membiarkan jurang itu menganga semakin dalam. Di atas bahu kita juga diletakkan suatu tugas dan panggilan untuk berusaha seberapa mungkin dan terus-menerus memperkecil jaraknya. Ketiga, jangan merasa susah memerdekakan orang lain. Dalam ayat 18 dikatakan, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja kepadamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Jangan merasa susah hati jika si tuan melepaskan si hamba menjadi orang merdeka dengan upah 2 kali jasa seorang pekerja harian. Dengan cara memerdekakan ini, Tuhan ingin agar tembok pemisah antara tuan dengan hamba runtuh, antara orang dalam dengan orang luar hancur. Dengan hukum ini, Tuhan Allah ingin menanamkan solidaritas sosial yang nyata. Ibadah mereka kepada Tuhan mempunyai makna di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebab bukan hanya doa-doa, tetapi juga kepercayaan dan agama akan makin tidak mempunyai makna apa-apa tanpa solidaritas sosial. Tanpa solidaritas sosial yang nyata, khotbah dan doa akan sekedar menjadi bunyi-bunyian yang bisa terasa indah, tetapi pada akhirnya dapat juga akan menumbuhkan sinisme belaka. Tanpa solidaritas sosial, agama bisa saja melahirkan hipokrit. Orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Begini dalam perkataan, tetapi begitu dalam tindakan. Yang kelihatan dari luar tulus seperti merpati, tetapi berhati licik seperti ular. Hanya dengan solidaritas sosial diskriminasi dapat kita hapus. Hanya dengan solidaritas sosial tembok pemisah antara tuan dan hamba, antara orang luar dan orang dalam dapat kita runtuhkan. Sebab tembok pemisah itu tidak diinginkan oleh Tuhan Allah berdiri di antara aku dan kau, di antara kau dan aku, di antara kita semua. Dengan demikian kita dapat memerdekakan sesama kita. Namun yang paling hakiki adalah bahwa hanya di dalam diri Yesus sajalah kita memperoleh kemerdekaan yang sejati. Itu pernah dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Inilah kemerdekaan yang sejati. Orang yang dimerdekakan ikut memerdekakan saudara-saudaranya. Merdeka! 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 Amin.